Pak dulu waktu nikah maharnya apa? Ada deh. Iya, pengen Istriku tahu aja di rumah yang tahu. Jadi kira-kira kalau menurut pandangan Islam mahar tuh boleh murah apa harus mahal? Nah, itu yang harus kita ketahui ya, karena setahu kita di satu negara, misalnya negara Islam itu mahal sekali sehingga susah untuk para pria bisa melamar seorang wanita. Nah, ini sebetulnya dibolehkan apa enggak sih? Iya, tapi kalau menurut wanita tuh pengen dihargai, jadi maharnya mahal. Oke, jadi emang itu keinginan wanita ya? Ya, kita lihat aja penjelasannya Tapi seperti cek dulu apa nih, ya. cek dulu ya, bener nggak nih? Ini dia. Mahar atau mas kawin dalam Islam. Mahar atau mas kawin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Mahar dalam bahasa Arab memiliki 8 nama, yaitu mahar, sadaq, nihlah, faridah, hibah, ujr, ukar, dan alaih. Kedelapan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima. Di zaman jahiliyah, hak perempuan dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya. Lalu Islam datang menghilangkan belenggu ini dengan diberikan hak mahar. Dalam tradisi Arab, sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fikih, mahar meskipun wajib, namun tidak wajib diserahkan saat berlangsungnya akad nikah. Dalam artian, mahar boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula diberikan sesudah akad nikah. Namun bila pemberian itu dilakukan secara sukarela di luar akad nikah, maka pemberian itu tidak disebut mahar, atau sama artinya dengan pemberian biasa. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki saat akad nikah, namun tidak diberikan kepada mempelai perempuan, maka pemberian itu juga tidak disebut mahar. Sedangkan di Indonesia, pada umumnya yang menjadi mahar adalah seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Di samping itu ada pula perhiasan emas, sejumlah uang yang jumlahnya disamakan dengan tanggal pernikahan, dan benda lainnya berdasarkan kesepakatan calon istri dan calon suami. Dasar wajibnya menyerahkan mahar telah ditetapkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam beberapa ayatnya yang artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 4. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Quran Surah An-Nisa ayat 20. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Quran Surah An-Nisa ayat 21. Maksud dari ayat-ayat tersebut adalah suami memberikan mahar kepada istri sebagai pemberian wajib, bukan untuk tanda pembelian atau sebagai tanda ganti rugi jikalau nanti di dalam rumah tangga terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi, jika suami dan istri tersebut mengalami perceraian, maka tidak diperbolehkan bagi suami untuk mengambil kembali mahar yang telah diberikannya. Namun jika hubungan suami istri itu masih berjalan baik dan istrinya berkenan memberikan sebagian maharnya kepada suami dengan ikhlas tanpa paksaan, maka terimalah dengan baik, karena hal itu dibolehkan. Dari ayat tersebut juga dijelaskan bahwa mahar itu diharapkan menjadi salah satu jalan yang bisa membuat istri senang dan ridho menerima suaminya berkuasa atas dirinya. Islam tidak menetapkan besar atau kecilnya jumlah mahar karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu, tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri. Karena itu, Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi keluarganya. Jadi boleh memberi mahar misalnya dengan cincin besi atau segantang kurma atau mengajarkan beberapa ayat Al-Quran dan lain-lain.
asal sudah saling disepakati oleh kedua pihak yang melakukan akad. Rasulullah pun pernah mengatakan kepada seseorang yang ingin menikah, berilah maharnya sekalipun berbentuk cincin dari besi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad bin Hambali. Dari Amir bin Rabi'ah, bahwa seorang perempuan Bani Fajarah dinikahkan dengan mahar sepasang sandal. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau relakan dirimu dan milikmu dengan sepasang sandal? Wanita itu kemudian menjawab, iya. Lalu Nabi membolehkannya. Kisah itu terdapat dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Adapun mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar yang tidak memiliki harga apalagi sedikit. Walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, akan tetapi dianjurkan meskipun mahar sedikit tetapi tetap memiliki nilai. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga. Barangnya bukan barang gasap. Gasap artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk mencurinya karena berniat untuk mengembalikan di kemudian hari. Memberikan mahar dengan barang hasil gasap adalah tidak sah, tetapi akadnya tetap sah. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Pemirsa, mungkin kita sudah sering mendengar penyebutan mahar yang dibayar secara hutang atau tunai. Lalu bagaimana Islam memandang mahar yang dibayar secara hutang? Pelaksanaan mahar dengan kontan dan berhutang, atau kontan sebagian dan hutang sebagian. Hal ini terserah kepada adat masyarakat dan kebiasaan mereka yang berlaku. Tetapi sunnah kalau membayar kontan sebagian, karena Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang Ali berkumpul dengan Fatimah sampai ia memberikan sesuatu kepadanya. Lalu Ali berkata, saya tidak punya apa-apa. Maka Rasulullah bersabda, di manakah baju besi hutamiyahmu? Lalu diberikanlah barang itu kepada Fatimah. Kisah ini terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, dan Hakim. Hadis ini menurut Ibnu Abbas agar suami mendahulukan sunnah lebih dulu, yaitu dengan memberikan sebagian mahar kepada istri daripada tidak memberikan sama sekali. Demikianlah mahar atau mas kawin dalam segi pandang Islam. Semoga mahar atau mas kawin tersebut tidak menjadi penyulit kita untuk menikah. Bukan masalah besar, mahal, murah, atau kecilnya suatu mahar. Yang terpenting adalah seberapa bermanfaat dan bernilainya mahar tersebut dalam kehidupan rumah tangga agar mendapat barokah dari Allah Ta'ala. Oh, jadi sebetulnya mahar itu tidak dinilai dari besar kecilnya, mahal murahnya, tetapi seberapa besar manfaatnya ketika barang itu diberikan. Iya, dan yang pasti mahar itu mutlak milik istri ketika sudah ijab kabul. Betul ya. sekali. Tapi kalau misalnya nanti istri pengen memberikan separuhnya ke suami, nggak masalah. Tapi harus dengan konsekuensinya ikhlas, sukarela memberikannya. Betul sekali, dan tidak boleh ngutang ya. Kalau misalnya dibayar separuh-separuh boleh. Cuman kayaknya tunai aja lah ya, lebih enak pada saat ijabnya itu seperangkat alat sholat atau apa gitu ya, dibayar tunai. Kan keren. Betul. Kalau misalnya dibayar ngutang, wah semua kaget dong ya. Iya, gitu. dan kalau tunai juga kan nggak ada beban. Iya, selesai betul. Semuanya, karena juga tadi dijelaskan kan tidak masalah mahal atau murahnya, tapi yang penting ikhlasnya. Betul kan, semua sudah diatur ya, tidak disulitkan ya, semuanya dipermudah, tinggal kita ikuti aja ya. Pokoknya segala sesuatu menuju kebaikan, ibadah pasti akan diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya Allah. Amin. Nah, kemarin itu kan kita pernah bahas tentang Rasulullah makan dengan satu perut. Itu maksudnya apa ya? Saya juga belum terlalu paham ini sebenarnya apa. Kita lihat aja langsung. Nah, ya. jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.